Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami dan juga kesempatan di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan dan juga pengharapan yang sejati. Karena kami percaya hanya melalui firman-Mu kami beroleh pengharapan yang kekal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami dan juga Tuhan yang menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga 27. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan kita pada saat ini adalah hal kekhawatiran. Jika kita bicara tentang hal kekhawatiran, tentunya kekhawatiran menjadi hal yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana firman di minggu kemarin yang kita renungkan bicara tentang iman dan ketakutan, seringkali ketakutan itu beriringan dengan yang namanya kekhawatiran. Ketika kita khawatir, kadang kita mengalami takut. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita mengalami ketakutan, kita khawatir. Namun Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kekhawatiran, dalam Injil yang kita baca barusan dikatakan bagaimana kekhawatiran menjadi suatu hal yang sia-sia jika kita melakukannya. Di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika kita khawatir, kita menunjukkan bagaimana kita memiliki fokus yang salah. Ketika kita khawatir, kita menunjukkan bagaimana saat kita khawatir, kita sedang tidak sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Namun pada bagian ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa seharusnya dan kita perlu mengingat bahwa kita perlu senantiasa memandang dan melihat kepada Sang Bapa. Karena kita ditunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan yang jauh lebih berharga dari semua ciptaannya? Oleh karena itu, dalam setiap penyertaan pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya, kita pun adalah anak-anak Tuhan yang pastinya akan Tuhan juga pelihara. Saat ini mungkin ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan tentang kekhawatiran, ada banyak hal yang terlintas dalam pikiran juga perasaan kita. Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mungkin kita sedang berpikir, kita sedang khawatir tentang pergumulan yang sedang terjadi. Kita berpikir tentang hal-hal yang kita pikirkan, khawatirkan di esok hari untuk kita hadapi. Dan berbagai macam hal lainnya, baik itu dalam relasi, ekonomi, atau mungkin kesehatan. Namun Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diajak untuk kembali melihat bahwa sejatinya hidup kita bukan bicara tentang setiap hal yang kita khawatirkan. Namun bagaimana kita bisa senantiasa dengan tekun dan dengan setia memandang kepada Tuhan. Saat kita khawatir, kita perlu mengingat dan juga melihat kepada Allah yang kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang peduli kepada setiap kita anak-anaknya. Dan Ia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan selanjutnya,
Dikatakan ketika kita khawatir memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita ingin lakukan, bahkan itu menunjukkan bagaimana kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah berkata kepada setiap kita bahwa dalam segala kekhawatiran yang kita alami hari ini, biarlah itu cukup untuk hari ini. Karena esok memiliki kesusahannya sendiri atau kekhawatirannya sendiri. Dan dalam setiap kekhawatiran yang kita alami hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menaruh setiap beban, setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita tetap memiliki fokus yang teguh, yaitu bahwa Allah senantiasa menyertai dan akan menolong setiap kita dalam setiap hal yang sedang kita alami. Dan kekhawatiran kita tidak mengganggu, tidak memperlemah, atau bahkan menggoyahkan iman kita. Tetapi kita melalui iman percaya kita dapat membawa dan juga mengendalikan setiap kekhawatiran itu. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami sebagai manusia, kami lemah dan kami membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran dan hati kami. Bahkan kami membiarkan kekhawatiran lebih menguasai hati dan pikiran ketimbang iman percaya kami. Namun pada saat ini kami diingatkan bagaimana kami perlu senantiasa mencari Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Dan kami tetap dapat sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang memelihara seluruh ciptaan-Mu. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kalau Engkau rela datang ke dalam dunia dan menebus setiap dosa kami, apakah itu menjadi satu hal yang perlu kami khawatirkan? Sehingga kami perlu memikirkan setiap kekhawatiran kami, sehingga kami lupa bagaimana Engkau telah menyelesaikan masalah terbesar manusia. Biarlah kami dengan iman dan juga pengharapan yang sejati boleh senantiasa berpusat dan juga berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami pun boleh belajar untuk mengendalikan kekhawatiran kami dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua. Amin.